Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian sehat selalu dan bersemangat dalam belajar. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran yang keempat. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Nah, sekarang bacalah dongeng berikut ini. Diskusikan karakter yang ada dalam dongeng tersebut. Dongengnya berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, ini ada dua putri yang sedang di taman bunga. Ini melihat ada beberapa bunga, ada bunga anggrek, bunga melati, bunga sedap malam, dan bunga mawar. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Harum melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Nah, sekarang pembicaraan dari bunga-bunga yang ada di taman. Ini bunga sedap malam. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu? Terus bunga anggrek, iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka.
Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti mengapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Nah, ini kata maaf dari teman-teman bunga melati. Ini bunga sedap malam. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, melati. Dari bunga anggrek. Aku juga mau minta maaf, melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar, selama ini aku juga berburuk sangka padamu, melati. Aku minta maaf ya. Dan melati berkata, aku sudah memaafkan kalian. Teman-teman, sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, itu anak-anak percakapan dua putri dan beberapa bunga. Tuliskan 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Maksudnya karakter adalah sifatnya bagaimana. Nah, di sini kalian menulis tokohnya, maksudnya yang berbicara atau berperan di dalam cerita tersebut ya anak-anak. Sekarang saatnya memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Bunga melati yang baik hati. Lakukan bersama kelompokmu. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, anak-anak, apabila kita melakukan kesalahan, kita harus berani mengakuinya dan meminta maaf. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat berlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut.
Yuk kita ikuti gerakannya. Yang pertama, badan berdiri tegak. Yang kedua, rentangkan tangan ke samping. Yang ketiga, putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Yang keempat, badan berdiri tegak lagi. Yang kelima, rentangkan kedua tangan ke atas. Yang keenam, liukkan badan ke samping kanan dan kiri. Yang ketujuh, liukkan badan ke kanan atas, lalu liukkan badan ke kiri atas. Yang delapan dan yang kesembilan, liukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Nah, ini kalian lakukan supaya badan kita terasa segar dan sehat. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu tema 2, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Kita jumpa lagi pada pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.